Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha kelas 5? Mudah-mudahan semua selalu ada dalam keadaan sehat, ceria, dan selalu semangat. Ananda Soleh dan Soleha, hari ini kita bertemu kembali bersama Ibu Reni Rahayu untuk mempelajari muatan pelajaran IPA, yaitu tentang alat pencernaan manusia dan fungsinya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ananda semuanya, sekarang kita simak penjelasan berikut ini. Alat pencernaan manusia dan fungsinya, muatan pelajaran IPA kelas 5. Manusia memerlukan makanan sebagai sumber energi. Makanan diolah di dalam tubuh menjadi zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari organ-organ tertentu dengan fungsinya masing-masing. Sistem pencernaan adalah proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang diserap oleh tubuh. Nah, berikut adalah alat-alat pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah mulut, ya. Alat pencernaan pada manusia yang pertama adalah mulut. Kemudian yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga adalah lambung, ya. Yang keempat, usus halus. Lalu yang kelima, usus besar. Dan yang keenam adalah anus. Dari mulut menuju ke kerongkongan, kemudian ke lambung, lalu ke usus halus, kemudian ke usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Ya, itulah alat-alat pencernaan pada manusia. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah mulut. Pertama-tama makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik oleh gigi serta secara kimiawi oleh enzim amilase. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh yang bertujuan untuk mengubah bentuk makanan. Nah, di dalam mulut pencernaan mekanik ini dibantu oleh gigi ya, dibantu juga oleh lidah dalam proses mengunyah makanan. Kemudian ada juga yang dinamakan pencernaan kimiawi, adalah pencernaan yang melibatkan zat kimia berupa enzim untuk menghancurkan nutrisi makanan yang besar menjadi kecil agar mudah diserap oleh tubuh. Nah, apa itu enzim? Enzim merupakan senyawa protein yang membantu proses metabolisme dalam tubuh. Nah, enzim yang terdapat di dalam mulut itu namanya adalah enzim amilase. Enzim amilase adalah enzim yang mengubah zat tepung atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Yang kedua adalah kerongkongan. Jadi dari mulut makanan itu menuju ke kerongkongan. Setelah dikunyah, makanan ditelan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristaltik. Di dalam kerongkongan ada yang namanya gerakan peristaltik ya, Anda semua, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan pada dinding kerongkongan menuju lambung. Nah, dari mulut makanan itu menuju ke kerongkongan. Nah, ada gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan ya. Di sini makanan di kerongkongan lalu didorong menuju ke lambung. Nah, selanjutnya adalah lambung. Di dalam lambung, makanan melalui dua proses pencernaan, yaitu mekanik dan kimiawi. Secara mekanik, makanan dilumat oleh dinding lambung. Secara kimiawi,
makanan akan dicerna oleh enzim yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Asam klorida berfungsi membunuh kuman makanan. Ini adalah lambung ya, dari kerongkongan makanan menuju lambung diproses di sini ya makanannya. Selanjutnya adalah usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Enzim-enzim yang berperan mencerna makanan pada usus halus dihasilkan oleh pankreas. Enzim-enzim tersebut yaitu amilase, tripsin, dan lipase. Ini adalah pankreas ya. Selain itu, terdapat juga empedu yang dihasilkan oleh hati yang berfungsi memecah lemak. Di sini hati dan ini adalah kantung empedu. Dan ini adalah usus halus. Di dalam usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya, dari usus halus menuju ke usus besar. Makanan yang tidak diserap di usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Sisa makanan tersebut masih mengandung banyak air sehingga terjadi penyerapan kembali kandungan air oleh usus besar. Nah, ini ya usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri yang namanya E. coli. Bakteri E. coli membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses atau kotoran. Kemudian yang terakhir adalah anus. Nah, sisa pencernaan atau feses yang tadi diproses di dalam usus besar kemudian dibuang melalui anus ya. Ini anus itu adalah alat pencernaan terakhir pada manusia ya. Jadi kotoran itu dikeluarkan melalui anus di sini ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikianlah penjelasan mengenai alat pencernaan pada manusia dan fungsinya. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi Ananda semuanya. Tetap jaga kesehatan, makan teratur, istirahat yang cukup, berolahraga, dan selalu terapkan protokol kesehatan dengan baik ya. Tetap semangat belajarnya ya anak-anak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.